Terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi lagi ya. Ya, waktu saya dihubungi, wah ini topiknya seru nih. Iya, Ini kalau bener. di bangku kuliah ini 2 semester. Jadi 60 menit, Pak. Ya, kurang lebih. Jadi saya berusaha dalam waktu yang singkat, saya akan memberikan hal-hal yang prinsip saja. Mungkin nanti akan berkembang waktu kita sharing atau ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya diberi ruang untuk bisa share PowerPoint saya ya. Boleh. Apa itu? Enos dikasih ke host Sudah, tadi. sudah Pak, silakan. Sudah? jadi kok, Sudah Pak. bisa saya? Oke, saya coba. Oke, Pak Ibu sudah lihat ya? Sudah, Iya. Pak. Jadi Sudah bisa lihat. dalam waktu yang singkat, saya diminta untuk coba menjelaskan apa itu etika, apa hubungannya dengan etika Kristen, mengapa etika pemerintahan Allah memiliki sifat etika absolut, tidak universal, yang terlihat dalam karakter yang dimiliki orang percaya, kemudian prinsip-prinsip etika kerajaan Allah dalam gereja, umat Tuhan, dan pelayan Tuhan. Lalu bagaimana dengan aspek-aspek dalam kehidupan kekristenan yang berhubungan dengan keselamatan, doa, etika moral kekristenan, lalu bagaimana etika kerajaan Allah dalam konteks masa kini. Ya, ini semua bisa dirangkum dalam beberapa hal. Saya akan sampaikan yang pertama, saya akan menjelaskan etika secara umum, lalu apa itu yang dimaksud kerajaan Allah, kemudian lalu saya jelaskan kemudian ada 10 pokok penting yang perlu kita ketahui tentang etika Kristen, dan yang berikut kita akan coba menyimpulkan kalau begitu apa itu etika kerajaan Allah, ciri-cirinya seperti apa, dan terakhir penutup. Kira-kira begitu rute perjalanan kita malam ini. Harap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Saya minta tolong Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab. Nanti ada bagian-bagian saya ingin Bapak Ibu juga aktif. Saya sengaja tidak tampilkan di PowerPoint. Saya hanya tulis teksnya, tapi isinya saya harapkan nanti membacanya bergantian atau siapa yang lebih dahulu menemukannya bisa membacanya untuk kita. Gitu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ya Pak. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kalau bicara tentang etika, pasti kita tidak sulit mengerti. Sederhananya etika itu kan bicara tentang nilai atau norma atau aturan yang berkembang di masyarakat di mana nilai tersebut dapat menyatakan suatu tindakan manusia. Jadi setiap tindakan manusia itu pasti dilatar belakangi oleh nilai, sistem nilai atau norma yang dibangun di masyarakat. Nah, nanti kita bisa breakdown lagi masyarakat mana, budaya mana, itu akan memberikan nilai, sistem nilai norma untuk suatu tindakan. Nah, tindakan manusia itu kemungkinan ada baik, ada buruk, ada benar atau salah, serta termasuk di dalamnya bagaimana manusia itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat etika secara umum seperti itu. Tapi kita juga bisa perluas pengertian yang lain. Jadi dalam pengertian yang paling luas, etika itu juga berarti pengejaran yang rasional terhadap apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Jadi secara umum
Dalam pengertian umum ini pengertian yang luas. Jadi setiap manusia yang berakal pasti ingin sesuatu atau melakukan sesuatu yang baik, tentu sesuai sistem nilai atau norma yang dia punya atau yang dia terima sejak kecil. Kemudian yang berikut, apa itu kerajaan Allah? Jadi kalau itu tadi etika ya secara umum, jadi singkatnya etika itu bicara norma, aturan, bagaimana seseorang bertindak dalam konteks masyarakat atau konteks lingkungan di mana dia hidup. Sekarang yang berikut, apa itu kerajaan Allah? Kalau kita bicara kerajaan Allah, di dalam Alkitab, Injil Matius memakai istilah kerajaan sorga. Kemudian Markus, Lukas memakai istilah kerajaan Allah. Nah, ini sedikit latar belakang untuk kita tahu, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi sangat takut atau menghargai nama Allah itu, mereka tidak mau sebut. Itu diganti dengan sorga. Pada prinsipnya sama saja, kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu. Di kerajaan Allah ini berbicara tentang suatu sistem pemerintahan di mana Tuhan menjadi raja. Artinya kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah atas hidup manusia. Nanti kita akan lihat kalau digabungkan etika kerajaan Allah, itu berarti bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai raja. Praktisnya seperti itu. Lalu di dalam Alkitab kita temukan, ini masih banyak orang bingung, bukan hanya kita sekarang bingung, para murid pun konsep tentang kerajaan Allah. Mereka masih bingung sampai bahkan ketika Yesus akan naik ke surga. Mereka belum paham betul apa itu. Nanti setelah Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, baru mereka mulai mengerti. Nah, sekarang mari coba kita melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bisa dimengerti sebagai yang pertama, tempat. Coba kita siapkan Alkitabnya. Kita baca Matius 19:24, Matius 21 ayat 31 itu, bukan ayat 311, ayat 31. Coba Bapak Ibu ada yang temukan boleh baca itu, dan Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Silakan. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam itu berarti menunjuk pada tempat. Yang kedua, Matius 21 ayat 31. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu berarti menunjuk pada tempat. Kemudian Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Jadi itu lagi kata yang sama, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pengertian kerajaan Allah ini yang pertama ini menunjuk kepada tempat. Memang ada orang bilang kerajaan Allah, kerajaan surga itu hanya imajinasi, bukan tempat, kondisi dan sebagainya. Nah, sekarang
bagaimana dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas menunjukkan bahwa ini menunjuk kepada tempat. Yang kedua, kerjaan Allah juga menunjuk pada orang. Dalam hal ini tentu Yesus sendiri. Coba kita baca Lukas 15 ayat 18. Lalu nanti ada yang siapkan Matius 21 ayat 42 dan 43. Silakan Lukas 15 18. Lukas 15 ayat 18, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Ini kisah anak yang hilang ini dia menunjuk berdosa terhadap sorga, terhadap kerajaan Allah, itu sama dengan berdosa kepada Bapa, jadi kepada orang. Jadi kerajaan Allah ini menunjuk kepada orang. Lalu yang kedua Matius 21 ayat 42 dan 43. Matius 21 ayat 42 dan 43, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 43, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, perhatikan istilah itu, kerajaan Allah di situ, lalu dihubungkan dengan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ayat 42. Lalu ayat 43 dibilang, kerajaan Allah akan diambil daripadaku. Nah, ini menunjuk kepada siapa? Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus 4, 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Iya, siapa batu di situ? Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yuk. Jadi dia dibuang, dia ditolak kan? Nah, jadi yang kedua, ketika bicara kerajaan Allah, itu kita bicara tentang Yesus sendiri. Markus 1 ayat 15. Kita lihat dulu Markus 1 ayat 15. Saya baca ya. Ya. Markus 1 ayat 15 ya. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Iya. Nah, coba lihat di situ. Seringkali kan banyak orang tidak mengerti itu. Di sini dia bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah di situ siapa? Yesus. Yesus sendiri. Dia ada di dekat dengan mereka. Dia sudah ada di situ, tapi mereka tidak percaya. Dan kemudian dia dibuang. Jadi kerajaan Allah ini yang kedua, ini menunjuk kepada Yesus sendiri. Lalu yang ketiga, kerajaan Allah juga menunjuk pada kondisi. Coba kita perhatikan Matius 12 ayat 28. Lanjutkanlah. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Sudah datang kepadamu. Sudah datang. Nah, Sudah. lihat. Sekarang yang berikut di sini, ini teks ini bicara konteks ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang itu, lalu dia dituduh memakai Beelzebul. Lalu Yesus ini berkata, jika aku mengusir setan tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, jadi tadinya orang itu dikuasai, kondisinya dikuasai, terikat oleh kuasa setan. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan itu datang kepadamu. Apa yang terjadi kondisi di situ? Orang itu dibebaskan. Jadi kerajaan Allah itu juga dihubungkan dengan pembebasan, dilepaskan. Coba kita baca Roma 14 ayat 17, apa di sana kemudian dikatakan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Iya. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus, tentu kerajaan Allah sudah datang kepadanya, maka kemudian dikatakan di situ yang ada itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu bicara tentang kondisi seseorang yang sudah dibebaskan. Lalu yang terakhir coba kita lihat Lukas 17 ayat 20 dan 21. Lukas 17 ayat 20 21 ya. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Wow. Sekarang Bapak Ibu pasti baca ayat ini mulai mengerti ya. Bagaimana? Bapak Ibu sekarang mulai mengerti ya kalau menemukan kata ini ya, kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Siapa yang dia maksud di situ? Yesus. Iya, dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, sekarang kita melihat, jadi kalau bicara kerajaan Allah itu aspeknya bisa tempat, juga menunjuk kepada Yesus, tapi juga kondisi. Nah, ketiga pokok ini seringkali dilepaskan, dipisahkan satu dengan yang lain tanpa melihat konteksnya. Maka kalau kita bertemu dengan kata kerajaan Allah atau kerajaan sorga, kemungkinannya menunjuk kepada tiga ini. Tempat, orang, atau kondisi. Ya, itu tentang kerajaan Allah ya. Sekarang kita lanjut. Kita tadi bicara etika, sekarang kita bicara etika Kristen. Etika Kristen itu berpusat pada tugas, duty center atau aturan, tidak kepada hasil dari tindakan. Jadi, kalau kita bicara etika Kristen, memang ini sangat dalam dan melampaui etika-etika yang lain. Untuk itu, coba kita perhatikan berikut ini. Ada 10 hal penting yang perlu kita ketahui tentang etika Kristen. Yang pertama, etika Kristen itu mengajarkan kita bagaimana cara hidup. Kolose 1 ayat 10 dikatakan kita sebagai orang percaya hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Kolose 1 ayat 10. Coba lihat dulu Kolose 1 ayat 10 saya.
Kolose pasal 1 ayat 10. Dikatakan sana, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi bicara tentang Kristen itu berkaitan dengan bagaimana cara hidup kita. Jadi etika Kristen menanyakan apa yang diajarkan oleh seluruh Alkitab kepada kita tentang tindakan, sikap, dan karakter pribadi mana yang dapat atau mendapat perkenanan Allah dan mana yang tidak. Jadi pokok pertama yang perlu kita perhatikan dari etika Kristen ini bicara tentang bagaimana cara kita hidup. Alkitab, kalau sumber etika Kristen pasti tidak ada yang lain Alkitab, ya. Alkitab sudah mengajarkan, sudah membukakan kepada kita apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, berkaitan dengan tindakan, sikap, dan karakter kita. Yang pertama. Yang kedua, pokok penting ketika kita berpikir tentang etika Kristen, yang kedua, dasar utama dari etika Kristen adalah karakter moral Allah sendiri. Jadi yang kedua ini, kita bicara etika Kristen itu bicara tentang karakter moral Allah. Misalnya Allah itu kasih. Karena kita percaya kepada Allah itu kasih, maka implikasinya kita harus mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19, dia memerintahkan supaya kita mengasihi. Dia kudus. Dia memerintahkan kita untuk menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Dia penuh belas kasihan. Dia memerintahkan kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Lukas 6 ayat 36. Ia adalah benar. Ia memerintahkan kita untuk tidak memberikan kesaksian yang palsu. Itu 1 ayat 2. Keluaran 20 ayat 16. Jadi karakter moral Allah itu menjadi dasar bagi karakter hidup orang yang percaya. Yang ketiga, etika Kristen didasarkan pada Alkitab. Jadi salah satu tujuan Alkitab adalah mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Kolose 1 ayat 9 sampai 10, 1 Tesalonika 4 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mengapa? Karena Alkitab itu memang otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan orang percaya. Jadi misalnya coba kita lihat dulu 2 Timotius 3 itu, boleh bacakan untuk kita semua perhatikan. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 16. Ya, dan 17. Oh iya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, coba perhatikan sistematika penulisan itu bagus sekali. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bicara tentang Alkitab. Jadi kita harus pada posisi percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bermanfaat yang pertama, mengajar. Jadi Alkitab itu akan mengajar kita. Waktu dia mengajar kita, yang kedua, menyatakan kesalahan. Ketika Alkitab mengajar kita, maka akan ditemukan kesalahan kita. Ada seorang dokter yang pintar, yang tidak percaya Tuhan, menyerang Alkitab kita, dan dia bertekad menyelidiki Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu, mau mencari kesalahan Alkitab. Tapi kesaksiannya setelah itu, waktu dia berusaha menemukan kesalahan Alkitab, yang ditemukan adalah kesalahan dirinya sendiri.
Jadi memang Alkitab itu, kalau kita lihat mau mengerti Alkitab secara umum, Alkitab itu adalah pernyataan Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia di dalam Alkitab. Pada saat kita mengenal Dia, kita mengenal diri kita. Karena Dia mencipta kita, Dia tahu tujuannya untuk apa mencipta kita, Dia tahu kondisi kita, maka itu Dia nyatakan dalam Alkitab. Maka ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu mengajar kita, kemudian memberitahukan, menyatakan apa yang salah. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Lalu apa yang ditemukan yang salah itu diselesaikan. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sistematikanya, jadi orang yang baca Alkitab, dia pasti mengalami banyak ajaran, dia belajar banyak. Kemudian pada saat yang sama, dia mengenal dirinya dengan semua dosa dan kesalahannya. Lalu Alkitab itu juga memberikan jalan keluar bagaimana memperbaiki atau menyelesaikan persoalan itu. Dan setelah itu selesai, dalam proses selanjutnya, seseorang yang mengalami kebenaran firman itu, dia berjalan dalam dunia ini, maka kemudian Alkitab itu akan mendidik bagaimana supaya dia terus berjalan di dalam kebenaran. Itu dia. Maka kalau bicara etika Kristen, pokok yang ketiga ini kita perlu tahu bahwa etika Kristen didasarkan pada Alkitab. Yang berikut, yang keempat, etika Kristen sangat penting bagi pemberitaan Injil. Jadi dalam pemberitaan Injil pun, ketika kita memberitakan Injil kabar baik, orang tidak akan tahu kalau itu kabar baik sebelum dia sadar kondisinya yang buruk. Kan Bapak Ibu tidak mungkin memberi makan kepada orang yang tidak sedang lapar. Atau kita tidak memberi obat kepada orang yang tidak sedang sakit. Tapi kadang-kadang orang sakit tidak tahu kalau dia sedang sakit. Karena dia perlu ditolong untuk menyadari bahwa dia sedang sakit. Boleh kalau sakit rohani, banyak orang yang merasa diri sehat-sehat saja. Asal sudah ke gereja, dia pikir sudah oke. Sebenarnya bukan itu. Maka etika Kristen sangat penting dalam pemberitaan. Sebabnya dalam pemberitaan Injil ada panggilan untuk bertobat. Ada tantangan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan bertobat. Jadi pemberitaan Injil lepas dari etika, akibatnya ya hanya bicara berkat, hanya bicara hibur-hibur orang, tapi tidak sampai kepada akar masalahnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Lalu yang kelima, etika Kristen mengajarkan kita bagaimana hidup untuk kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu perhatikan tadi saya bicara tentang penginjilan, pertobatan, perubahan. Perubahan itu ada tujuannya supaya memuliakan Allah. Jadi tujuan dari etika adalah untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi kehidupan yang demikian akan memiliki yang pertama itu karakter yang memuliakan Allah. Itu karakter yang serupa dengan Kristus. Yang kedua, hasil tadi karakter yang memuliakan. Yang kedua, hasil yang memuliakan di kehidupan yang menghasilkan buah yang berlimpah bagi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, perilaku yang memuliakan Allah. Perilaku di sini bicara tentang kehidupan yang taat kepada Allah yang dijalani dalam relasi pribadi dengan Allah. Jadi, etika Kristen mengajarkan bagaimana hidup memuliakan Allah. Yang keenam, ketaatan kepada Allah mendatangkan banyak berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Perjanjian baru mengajarkan setidaknya ada 17 jenis berkat yang spesifik yang datang kepada kita sehubungan dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan semua berkat-berkat itu jangan dulu kita lari ke materi, berkat jasmani, bukan. Tapi ini bicara tentang
Misalnya yang pertama, sukacita persekutuan yang lebih dalam dengan Allah. Yohanes 15 ayat 10. Sukacita menyenangkan hati Allah. 2 Korintus 5 ayat 9. Kolose 1 ayat 10. Lalu ada sukacita menjadi alat yang dipakai secara terhormat oleh Allah. Ini tentu dalam konteks melayani. 2 Timotius 2 ayat 21. Ada juga sukacita menjadi saksi yang efektif bagi orang-orang yang belum percaya. 1 Petrus 2. Ini sukacita berjawaban yang semakin meningkat atas doa-doa kita misalnya ya. Kemudian masih ada lagi yang lain, nanti saya berikan aja ke Bapak Ibu materinya. Tapi apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa ketaatan kepada Allah dalam konsep itu ada buahnya, ada berkat-berkat. Tuhan tidak hanya menuntut kita melakukan perintahnya sebagai beban, tapi juga ada reward-nya. Yang ketujuh, dosa yang disengaja membawa beberapa konsekuensi yang berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, kalau bicara tentang dosa, tidak terlalu banyak orang suka. Dosa ini jadi topik yang tidak populer. Khotbah-khotbah yang terlalu banyak bicara dosa kurang diminati. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau baca kitab kita, khususnya apalagi dalam Perjanjian Baru, kata dosa itu dalam bahasa Inggris itu sampai 440 kali. Ya, tergantung versi terjemahan mana. Artinya kurang lebih ada 235 halaman dalam Perjanjian Baru itu bicara tentang dosa. Akan ada yang coba menghitung topik dosa disebutkan satu atau dengan cara yang lain di hampir 2 kali per halaman. Jadi per halaman Alkitab itu di situ ada disebutkan tentang bicara tentang dosa di seluruh Perjanjian Baru. Apa maksudnya? Apa artinya kalau kita bicara hubungan dengan ketiga Kristen? Artinya Perjanjian Baru sangat concern menyebutkan konsekuensi yang berbahaya yang muncul dari dosa yang disengaja dalam kehidupan seorang Kristen. Konsekuensi-konsekuensi ini termasuk jadi gangguan persekutuan kita dengan Tuhan, kesadaran akan ketidaksenangan Allah sebagai Bapa dan kemungkinan mengalami disiplinnya sebagai Bapa, kita akan mengalami disiplinkan oleh Tuhan, dan juga hilang kesuburan dalam pelayanan dan kehidupan Kristen kita. Ya karena namanya dosa ya. Kalau kita tidak serius menanggapinya, kita akan justru merusak hubungan kita dengan Allah terhalang. Maka itu orang Kristen harus berdoa tiap hari untuk pengampunan dosa. Bukan untuk mendapatkan pembenaran lagi atau dilahirkan baru lagi, bukan. Tapi ini berkaitan dengan dosa. Kita perlu bertobat tiap hari. Supaya apa? Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan. Lalu yang ke-8, pokok penting berkaitan dengan etika Kristen yang perlu kita ingat adalah etika Kristen mengajarkan kita untuk mempertimbangkan 4 dimensi dari setiap tindakan dan 9 sumber informasi yang mungkin. Nah, 4 dimensi dari setiap tindakan itu, misalnya yang pertama, apa yang harus dipertimbangkan? Tindakan itu sendiri, sikap seseorang terhadap tindakan, motif orang tersebut dalam melakukan tindakan tersebut, dan hasil dari tindakan tersebut. Bapak Ibu belajar hukum mungkin mengerti ini. Kemudian, dan 9 informasi yang mungkin. Jadi, dalam mencari tahu kehendak Allah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita ini,
Ya, kadang-kadang kita harus kita bisa membuat keputusan atau mengambil keputusan seketika tanpa ada jeda waktu, tapi juga ada saat di mana kita harus merenungkan situasinya. Nah, dalam konteks seperti itulah 9 sumber informasi ini perlu diperhatikan. Yang pertama Alkitab sendiri tentunya, lalu pengetahuan tentang fakta-fakta situasi, tentang diri kita sendiri, nasihat orang lain, keadaan yang berubah, hati nurani, dan hati kita juga, roh manusiawi, dan tuntunan Roh Kudus. Paling tidak ada 9 kemungkinan ini untuk mempertimbangkan sebuah informasi yang akan menjadi dasar kita untuk bertindak. Dan yang ke-9, 10 poin penting berkaitan dengan etika Kristen. Yang ke-9, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah ingin agar kita memilih dosa yang lebih ringan. Ini berkaitan dengan beberapa orang punya konsep yang keliru tentang dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar, sehingga akibatnya ada orang yang anggap enteng terhadap tindakan berdosa dan lain sebagainya. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan temukan bahwa tidak ada dosa yang lebih ringan, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Ide ini tidak diajarkan dalam Alkitab, ada dosa yang ringan. Kalau kita membaca kitab, kita menemukan teks tertentu, dan kita merasa seolah-olah ini dosa besar sekali, dan yang lain tidak, itu ada kekeliruan dalam penafsiran. Kita perlu memperhatikan prinsip bahwa tidak ada dosa ringan lebih ringan satu dari yang lain. Ibrani 4 ayat 15, kita bisa lihat referensinya. Yang dalam segala hal terjadi sama seperti itu, namun tidak berbuat dosa. 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa Allah akan selalu menyediakan jalan keluar. Jadi, jalan keluarnya bukan rasionalisasi, menganggap dosa itu kecil atau rendah. Dan yang ke-10, memikirkan etika Kristen. Yang ke-10, menggunakan perjanjian lama sebagai pedoman etis membutuhkan pemahaman tentang sejarah penebusan. Perjanjian lama banyak aturan. Dalam pertimbangan etika Kristen, semua aturan itu tidak boleh dilepaskan dari sejarah penebusan. Artinya, apa yang sudah ditulis dalam perjanjian lama, penggenapannya terjadi di dalam Tuhan Yesus. Maka itu perjanjian Musa dalam Keluaran 20 semua diakhiri disalib sementara kita merayakan Paskah. Jadi semuanya digenapi di dalam dia. Jadi Bapak Ibu lihat 10 pokok ini membawa kita aspek etika Kristen itu begitu dalam. Lalu kita kembali kepada konteks tema kita. Itu bicara tentang etika kerajaan Allah. Lalu kalau begitu, apa itu etika kerajaan Allah? Etika kerajaan Allah berarti ini berbicara tentang suatu nilai atau norma dalam pemerintahan Allah yang menilai segala tindakan manusia berdasarkan perintah Allah. Tindakan manusia dianggap baik dan benar apabila sejalan dengan perintah Tuhan. Sebaliknya, menjadi buruk dan salah apabila tindakan tersebut bertentangan dengan perintah atau kehendak Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana kita melihat atau mengenal etika kerajaan Allah ini dalam konteks hidup praktis kita setiap hari? Ada 3 ciri. Yang pertama, etika kerajaan Allah itu membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini perlu
saya garis bawahi untuk menjadi pemahaman kita bersama bahwa semua perintah aturan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk membebani kita, tapi itu untuk supaya kita bisa mendekat kepada Dia. Karena kita orang berdosa. Kita tidak bisa buat jalan sendiri. Dia yang membuat jalan untuk kita. Maka itu dia buat aturan-aturan tertentu. Jadi Taurat itu jangan dilihat sebagai aturan yang membebani atau yang menyusahkan. Ini konsep berpikir banyak orang keliru di sini. Jadi seolah-olah perintah Tuhan itu membuat bukan. Ingat baik-baik, Bapak Ibu, prinsipnya dosa itu memisahkan. Sedangkan Tuhan itu dengan upayanya, mulai dari perjanjian lama sampai penggenapan dalam Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan relasi manusia yang dia cipta dengan dirinya. Jadi, etika kerajaan Allah itu sebenarnya membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan itu dalam Yohanes 14:15, Yohanes 14:21. Yang kedua, etika kerajaan Allah itu cirinya yang kedua, berbelas kasih kepada manusia, namun tegas terhadap dosa. Nah, ciri yang kedua ini mungkin paling baik kita bisa ingat. Saya pikir tidak perlu buka Alkitab ya. Berarti Bapak Ibu ingat cerita tentang perempuan yang katanya kedapatan berzina lalu dibawa di hadapan Yesus, dan kemudian ahli Taurat orang Farisi meminta keputusan Yesus. Masih ingat cerita itu ya? Dalam Yohanes pasal 8. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang itu, siapa yang tidak berdosa, dia yang lebih dahulu melempar batu kepada perempuan ini. Lalu kita perhatikan Alkitab mencatat dalam Yohanes 8, orang-orang itu pergi satu persatu mulai dari yang tua. Mereka langsung pergi. Kemudian Yesus bertanya, di mana mereka? Dalam Yohanes 8:11, perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa yang terjadi di situ? Yesus tidak menghukum perempuan tersebut. Bukan karena dia menyetujui perbuatan perempuan itu. Namun Yesus tidak menghukum perempuan itu oleh karena kasihnya. Sebaliknya ketegasan Yesus terhadap dosa juga nampak dari bagaimana Yesus memperingatkan perempuan tersebut agar tidak berbuat dosa lagi. Inilah etika kerajaan Allah. Berbelas kasih, namun secara bersamaan tegas terhadap dosa. Lalu yang ketiga, etika kerajaan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah suatu aksi dari dalam, bukan reaksi dari luar. Ciri yang ketiga, etika kerajaan Allah merupakan suatu aksi dari dalam diri seseorang, bukan suatu reaksi dari luar. Tuhan ingin agar segala sesuatu yang kita lakukan merupakan sebuah aksi dari dalam. Bukan sekedar reaksi atas apa yang terjadi di luar diri kita. Sebab aksi dari dalam menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya. Jadi etika kerajaan Allah ini ditandai dengan apa? Tuhan ingin kita mengasihi karena kita memang pribadi yang penuh kasih. Bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang penuh kasih. Saya ulangi ya. Tuhan ingin kita mengasihi karena kita memang pribadi yang penuh kasih. Karena apa? Kita sudah mengalami kasih Allah itu. Ada di dalam kita. Jadi bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang penuh kasih. Kita melakukan kebaikan karena kita pada dasarnya memang baik. Oleh karena anugerah Tuhan tentunya, bukan karena orang baik kepada kita, baru kita juga baik terhadap dia. Nah, dengan kata lain, etika kerajaan Allah berbicara mengenai integritas kita sebagai anak Tuhan.
Jadi berbuat baiklah apapun respon orang atas kebaikan kita. Sekalipun orang tidak menganggap atau salah menanggapi kebaikan kita. Tetaplah berbuat baik. Berbuat benarlah sekalipun ada orang yang memusuhi kita. Karena kita berbuat benar. Kita berbuat baik dan benar sebab kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Bapa sorga. Paulus juga memakai istilah kita ini adalah warga kerajaan sorga. Ya, hiduplah sesuai dengan status identitas kita sebagai warga kerajaan sorga. Saya suka memberikan tekanan di sini. Identitas menentukan aktivitas. Jadi apapun aktivitas kita harus berangkat dari identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang percaya. Sampai di situ dulu pemaparan saya, kiranya ada respon, tanggapan, atau pertanyaan kita bisa berdiskusi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia lah kemuliaan sampai. Demikian Bapak Ibu pemaparan